Setelah mendapatkan izin dari Menteri Perhubungan, Bandara Juanda Surabaya telah membuka 3 penerbangan setiap harinya. Masing-masing penerbangan menuju ke Jakarta, Balikpapan, dan Banjarmasin. Setelah mendapat lampu hijau dari Menteri Perhubungan, penerbangan komersial melalui Bandara Internasional Juanda Surabaya, Jawa Timur masih belum berjalan normal. Lebih dari 400 penerbangan yang biasa dilayani saat hari normal, hanya 3 penerbangan saja yang terbang melalui Bandara Juanda Surabaya. 3 penerbangan ini diantaranya menuju Jakarta, Banjarmasin, dan Balikpapan yang dilayani oleh maskapai Citylink dan Garuda Indonesia. Sementara maskapai lainnya hingga kini belum ada yang mengoperasikan penerbangannya. Menurut rencana, maskapai Lion Air baru akan mulai terbang pada 10 Mei besok. Meski sudah beroperasi, jumlah calon penumpang yang terbang melalui Bandara Juanda Surabaya masih sedikit. Untuk bisa terbang, para penumpang juga harus menyiapkan sejumlah dokumen pendukung. Ke Balikpapan. Balikpapan. Ke Balikpapan ya? Ya. Dalam rangka? Dalam rangka tugas negara, Mas. Persyaratannya? Lengkap sesuai dengan perlengkapan. Oh. Katanya ya ini saat kesehatan dari terus ada negatif yang rapid test COVID sama identitas. Meski penerbangan yang dibuka di Bandara Juanda ini masih bersifat terbatas dan jumlahnya tidak banyak, seluruh fasilitas dan sarana di Bandara Juanda telah dibuka sesuai dengan aturan yang berlaku. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Humaydi, TV One mengabarkan. Beberapa maskapai penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta telah melayani penumpang. Penumpang pesawat wajib menunjukkan surat keterangan medis dan dinyatakan negatif COVID-19. Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten mulai beroperasi setelah adanya izin akses layanan seluruh moda transportasi umum dari Menteri Perhubungan. Aktivitas penumpang terlihat di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta dengan tujuan penerbangan domestik. Saat ini baru maskapai Garuda Indonesia dan Citylink yang sudah mengangkut penumpang. Pihak bandara memprediksi penumpang akan bertambah hingga akhir bulan Mei mendatang. Jadi yang sudah confirm ini adalah Garuda dan Citylink. Rekan-rekan yang lain akan segera menyusul. Seperti Lion diperkirakan akan mulai beroperasi terbang terbatas di tanggal 10 sampai dengan tanggal 31 Mei nanti. Kami memprediksi penumpang akan jauh lebih banyak. Penumpang pesawat wajib memenuhi kelengkapan dokumen berupa surat keterangan sehat dan hasil negatif COVID-19. Sementara itu penumpang dengan tujuan dinas harus menunjukkan surat tugas. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan. Untuk memantau bagaimanakah kondisi terkini dari dibukanya operasi penerbangan, sudah ada rekan kami, ada Almira Sabira di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Kemudian ada Ryan Yudhistira dari Surabaya, Jawa Timur. Saya terlebih dulu ke Almira yang ada di Bandara Suta. Bagaimana perkembangan terkini dan maskapai mana sajakah yang sudah membuka? Ya, selamat pagi Dita, Faisal, dan juga pemirsa. Hingga pagi hari ini kami masih menunggu konferensi pers mengenai maskapai saja yang sudah akan dibuka. Ini nanti jam 12 siang, nanti pihak kantor kesehatan pelabuhan dan juga Dirjen akan melakukan kunjungan kerja sekaligus konferensi pers yang akan dilaksanakan nanti pukul 12 siang. Sementara informasi yang kami dapatkan sejak adanya penemuan 11 anak buah kapal yang kemarin dinyatakan positif dari hasil tes cepat ataupun rapid test ini, pihak kedatangan khususnya ini di internasional akan melakukan pengetatan pengecekan, salah satunya yakni dengan mengharuskan seluruh calon penumpang baik domestik maupun internasional harus membawa surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan setempat. Namun jika mereka tidak berhasil menunjukkan surat
kesehatan, surat keterangan sehat begitu, mereka tidak diperkenankan untuk melakukan penerbangan. Selain itu juga hal tersebut didasari dari adanya penumpukan jumlah penumpang karena kemarin ini khususnya di tanggal 7 Mei juga sejak dibukanya kembali Bandara Soekarno-Hatta pasca penerapan atau pembatasan sosial berskala besar, ada 4 penerbangan yang tiba dalam satu waktu yang sama, sehingga ini terjadi penumpukan penumpang ketika akan melakukan pemeriksaan untuk mencegah penularan COVID-19 di Bandara Ultimate 3 Soekarno-Hatta. Sementara itu, 11 anak buah kapal dari Italia sudah dibawa ke Wisma Atlet untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut, karena memang ini kemarin di Bandara Soekarno-Hatta baru saja melakukan pemeriksaan melalui rapid test saja. Kemudian tadi malam ke-11 penumpang yang warga negara Indonesia yang berasal dari, yang merupakan anak buah kapal dari Italia, ini sudah dibawa ke Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat. Sementara itu, Dita. Baik, saya akan menuju ke Reyan Yudhistira. Terima kasih Almira. Reyan, bagaimana suasana di Surabaya, Jawa Timur saat ini dengan dibukanya penerbangan kembali, Reyan? Ya, benar sekali Dita dan juga pemirsa, sejak tanggal 7 Mei 2020 kemarin ada keputusan dari Menteri Perhubungan terkait dengan dibukanya kembali atau diizinkannya kembali beroperasi moda transportasi baik darat, laut maupun udara. Per 8 Mei 2020 Bandara Internasional Juanda Surabaya juga telah beroperasi di Terminal 1 dengan menerbangkan sejumlah pesawat dengan 3 tujuan, yaitu Surabaya Jakarta, Surabaya Banjarmasin dan juga Surabaya Balikpapan dengan menggunakan 2 airlines sementara ini, yaitu Garuda Indonesia dan juga Citylink. Tentunya hal ini berbeda di luar masa pandemi atau kondisi normal. Di Bandara Internasional Juanda Surabaya mampu menerbangkan kurang lebih ada 400 flight atau 400 penerbangan. Dan tentunya dalam masa pandemi COVID-19 ini, tim kesehatan pelabuhan Bandara Internasional Juanda Surabaya menjadi tim yang berada di garis terdepan begitu untuk melakukan cek dan pemeriksaan terhadap calon penumpang yang akan melakukan penerbangan via Bandara Internasional Juanda Surabaya. Tim kesehatan nantinya akan mengecek surat kerja atau surat dinas begitu dari calon penumpang, apakah dari sektor pemerintah ataupun sektor swasta yang strategis. Kemudian mereka juga meminta surat kesehatan dan juga hasil rapid test non-reaktif dan juga swab PCR negatif dari COVID-19. Tentunya tidak hanya calon penumpang saja yang menjalani tes kesehatan, pilot dan juga awak kabin pun juga menjalani pemeriksaan kesehatan yang ketat di tengah pandemi COVID-19 ini oleh tim kesehatan pelabuhan Bandara Internasional Juanda Surabaya. Tentunya dalam masa pandemi COVID-19 ini di Bandara Internasional Juanda Surabaya biasanya dioperasikan 2 terminal, yakni Terminal 1 yang melayani rute domestik, sementara Terminal 2 melayani rute internasional. Namun di tengah pandemi ini seluruh penerbangan dialihkan ke Terminal 1 Bandara Internasional Juanda Surabaya. Tentunya dari tim Angkasa Pura 1 dan juga tim keamanan baik dari pengamanan internal maupun dari tim TNI Angkatan Laut Lanudal Juanda juga melakukan sterilisasi dan juga pengamanan lebih ketat di tengah pandemi COVID-19 ini dalam penerbangan yang sudah mulai diizinkan kembali oleh Menteri Perhubungan di tengah pandemi COVID-19 ini. Untuk sementara demikian informasi yang bisa kami bagi dari Surabaya, Jawa Timur. Dita Faisal, kembali kepada Anda di Jakarta. Baik, Reyan, kalau tadi Almira mengabarkan di Bandara Soekarno-Hatta itu ada beberapa orang ya, calon penumpang yang ternyata positif COVID-19. Nah, bagaimana dengan pantauan di sana dengan adanya rapid test oleh tim petugas? Adakah yang dinyatakan positif? Ya, sejauh ini di Bandara Internasional Juanda Surabaya sejak kembali beroperasi pasca 25 April lalu tidak beroperasi begitu, dan setelah ada keputusan dari Menteri Perhubungan bahwa diizinkan kembali untuk moda transportasi salah satunya udara untuk beroperasi, tim kesehatan sejak kemarin per tanggal 8 Mei 2020 belum menemukan sejumlah calon penumpang yang dinyatakan positif atau reaktif melalui tes PCR
ataupun tes rapid begitu di Bandara Internasional Juanda Surabaya. Dan dimungkinkan juga tim kesehatan akan melakukan pengecekan lebih ketat begitu kepada calon penumpang yang akan melakukan perjalanan via Bandara Internasional Juanda Surabaya ini di tengah pandemi COVID-19. Dita Faisal. Rian, tentu memakan waktu yang cukup lama ya, walaupun mungkin ada yang waktunya singkat untuk pemeriksaan. Jadi ada tidak himbauan kepada para penumpang yang datang ke bandara untuk lebih awal begitu tibanya karena ada proses pemeriksaan yang dilalui? Berapa jam sebelum keberangkatan harusnya? Iya, untuk idealnya adalah 1 jam sebelum penerbangan begitu. Namun untuk pengecekan ini tentunya tim kesehatan juga bergerak lebih cepat karena jumlah dari penumpang sendiri yang dimuat ataupun yang terakomodasi dalam pesawat selama masa pandemi COVID-19 di Bandara Internasional Juanda Surabaya ini berbeda dengan kondisi normal. Hanya kurang lebih ada 5-7 penumpang saja dalam satu pesawat. Ini tentunya memudahkan tim kesehatan yang jumlahnya relatif banyak untuk melakukan pengecekan satu persatu secara detail kepada calon penumpang tersebut yang akan melakukan perjalanan via Bandara Internasional Juanda Surabaya. Tentunya selepas mereka melakukan pengecekan baik penumpang ataupun pilot serta awak kabin yang akan melakukan perjalanan, mereka baru bisa check-in untuk tiketing dan juga barulah bisa boarding dan nantinya akan melakukan perjalanan via Bandara Internasional Juanda Surabaya ini dengan 3 rute tujuan, yakni Jakarta, Balikpapan, dan juga Banjarmasin untuk sementara ini. Dita Faisal. Terima kasih Rian Yudhistira atas laporan Anda dari Bandara Juanda di Surabaya. Kemudian ada Almira Sabira dari Bandara Soekarno-Hatta. Selamat kembali bertugas dan kami akan menghadirkan informasi selengkapnya tentang penanganan COVID-19 sesaat lagi.